Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, kembali saya akan menceritakan satu kisah yang dibagikan oleh salah seorang sahabat, yang mana kisah ini berasal dari tanah Jawa, menceritakan kejadian setelah seseorang yang meninggal dunia di malam pitung dinten. Arwah atau orang yang meninggal dunia kembali ke rumah dan membuat warga yang datang ke acara pitung dinten semuanya kocar-kacir ketakutan. Konon katanya, arwah yang kembali ke rumah ini merupakan seseorang yang semasa hidupnya menggunakan ritual pesugih untuk mendapatkan kekayaan. Jadi, bagaimana kisah pitung dinten yang akan saya bawakan? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Pitung dinten merupakan istilah yang ada di tanah Jawa untuk penyebutan malam ketujuh setelah seseorang meninggal dunia, yang mana tradisi yang ada di tanah Jawa maupun di Nusantara lah ya, untuk seseorang yang meninggal itu biasanya dari malam pertama, malam kedua, malam ketiga itu diadakan acara tahlil yasin di rumah almarhum untuk mendoakan, dan di malam ketujuh, malam ke-40 hari sampai di malam 100 dan di malam yang ke-1000 itu diadakan acara tahlil dan yasinan untuk memperingati, untuk mendoakan almarhum yang meninggal dunia. Namun khususnya untuk di daerah Jawa dengan bahasa Jawa, pada malam ketujuh orang yang meninggal dunia itu disebut sebagai malam pitung dinten. Dan di malam pitung dinten, sesuai dengan adat tradisi yang ada di Jawa, pihak dari keluarga ini menyiapkan sajian-sajian khusus seperti takir berisi kue apam, uang logam, ketan dan kolak, nasi asahan 3 tampah, daging goreng, pindang merah yang dicampur dengan kacang panjang yang diikat kecil-kecil, daging jeroan yang ditaruh dalam centong, wadah berbentuk kerucut, dan pindang putih. Sajian itulah yang disajikan di malam pitung dinten. Itulah sedikit penjelasan tentang malam pitung dinten. Kisah tentang malam pitung dinten ini saya dapat dari kiriman email sahabat kita yang bernama Aldi, yang mana beliau mendapatkan kisah ini. Narasumber yang menceritakan kepada Aldi merupakan bapaknya sendiri. Beliau yang mengalami kejadian langsung di malam pitung dinten atau di malam ketujuh orang yang meninggal dunia. Nah, Bapak Aldi, di sini kita sebut saja dengan nama Pak Umar. Pak Umar mengatakan kejadian ini berlatar waktu di tahun 1981, yang mana di tahun 81 Pak Umar ini bekerja di salah satu pabrik penggilingan padi yang ada di kampungnya. Kampung tempat tinggal Pak Umar, kita katakan saja di sini Kampung Mekarsari. Mayoritas masyarakat yang ada di Kampung Mekarsari, mereka semua yang ada di sana adalah petani. Baik mereka mengolah lahan pertanian sendiri atau mereka ini cuma menerima upah untuk menanam padi dan memanen padi tersebut. Ketika masa panen raya yang ada di kampung itu,
Petani-petani yang ada di sana itu nggak perlu repot-repot, nggak perlu pusing-pusing lagi mikirin gimana padi ini diolah, karena di Kampung Mekarsari berdiri satu pabrik penggilingan padi yang besar sekali. Pabrik penggilingan padi itu bukan cuma mampu untuk mengolah padi yang ada di Kampung Mekarsari, bahkan dari kampung-kampung sebelah. Padi-padi yang hasil dari panen raya itu diolah atau digiling di pabrik Mekarsari. Yang memiliki pabrik penggilingan padi Mekarsari ini adalah seorang saudagar. Di Kampung Mekarsari, dialah satu-satunya orang yang paling kaya di tahun 1981 itu. Pak Umar bekerja dengan saudagar tersebut. Selain si juragan ini memiliki pabrik penggilingan padi yang ada di Kampung Mekarsari, beliau juga memiliki persawahan, lahan persawahan yang berhektar-hektar luas sekali. Pekerja yang untuk mengolah atau bekerja di pabrik penggilingan padi, ini adalah masyarakat-masyarakat yang asli yang berasal dari Kampung Mekarsari. Dengan adanya pabrik penggilingan padi di tahun 1981, pemuda-pemuda yang ada di Kampung Mekarsari, mereka nggak perlu lagi lah bantuin ibu bapaknya di pertanian, nggak. Mereka bisa bekerja dengan juragan untuk mengolah penggilingan padi ini. Juragan tersebut dikenal adalah seorang juragan yang sangat dermawan sekali. Karakter juragan yang memiliki pabrik penggilingan padi ini adalah seorang yang sangat ditokohkan sekali. Bukan cuma sekedar beliau ini orang kaya, jadi masyarakat yang ada di sana segan, patuh dengan juragan ini, enggak. Memang karakter orangnya sangat berwibawa sekali. Penampilannya biasa saja, dia nggak nunjukin kalau dia itu adalah seorang juragan yang punya pabrik penggilingan padi. Penampilannya biasa saja, bahkan kalau sedang duduk bersanding lah, ya, di tempat warung kopi atau sedang berada di tempat duduk-duduk di kampung itu, kalau orang baru kenal, nggak nyangka lah. Kalau orang yang duduk di samping sambil ngopi, sambil ngobrol, itu adalah orang yang kaya sekali. Karena penampilannya sama sekali tidak mencolok. Nama juragan pemilik dari pabrik penggilingan padi Mekarsari ini sengaja tidak disebutkan oleh sahabat kita Aldi yang mengirimkan kisah ini. Beliau cuma mengatakan di tulisan emailnya, "Bang, kalau video ini di-up, karakter si juragan cukup disebut dengan nama juragan saja. Nama aslinya tidak usah disebutkan karena sampai hari ini di tahun 2022, anak-anak dari almarhum si juragan ini, mereka masih memiliki peranan yang sangat besar sekali di kampung kami. Pabrik penggilingan padi itu masih berdiri. Harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si juragan ini masih menjadi ketergantungan lah dari warga sekitar untuk mencari rezeki. Jadi takut nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan, kita sebutlah nama si juragan dengan sebutan juragan. Karena juragan inilah yang akan kita bahas di cerita malam Pitung Dinten. Di tahun 1981, Pak Umar, bapaknya si Aldi ini, mengalami sendiri satu kejadian yang sangat mengerikan sekali. Yang mana kalau diingat-ingat kejadian itu, ini membuat bulu tengkuk dari Pak Umar ini merinding. Sebuah kejadian yang sangat mengerikan sekali terjadi di malam Pitung Dinten, malam ke-7 setelah kematian dari si juragan. Malam Pitung Dinten, seluruh warga yang ada di sana, mereka semuanya bergerak menuju rumah si juragan, termasuk di sini Pak Umar, karena Pak Umar ini bekerja di pabrik penggilingan padi. Nah, jarak dari rumah Pak Umar untuk sampai ke rumah si juragan, kalau berjalan kaki, ini kurang lebih sekitar 10 menit lah berjalan kaki, yang mana rumah dari si Pak Umar ini terletak di ujung desa. Untuk sampai menuju ke rumah si juragan ini, Pak Umar ini harus melewati jalan pematang sawah, yang mana di tengah-tengah antara rumah Pak Umar menuju rumah juragan, di tengah-tengah ini ada sebuah pemakaman umum. Di pemakaman umum itulah
juragan ini dikebumikan. Jadi di malam pitung dinten, Pak Umar ini sudah janjian dengan 2 orang temannya. Nanti habis maghrib, kamu sebelum ke rumah juragan nyamper aku ya. Aku iseng kalau jalan sendirian. Ya udah, nanti habis maghrib kami ke rumah kamu dulu. Kita bareng ke rumah si juragan. Jadi selepas maghrib, kedua orang teman si Pak Umar ini sudah manggil-manggil di depan rumah. Mar, buruan Mar, nggak enak Mar dilihat orang kalau kita telat datang ke rumah juragan. Malam ke-7 malam ini Mar, pitung dinten. Ya udah, aku udah siap nih, ayo kita jalan. Mereka pun berjalan di malam itu. Yang namanya jalan di pematang sawah, itu nggak ada lampu penerangan jalan, gelap. Mereka berjalan di kegelapan malam di tengah-tengah sebelum mereka ini melewati pemakaman umum tempat juragan dimakamkan. Dari kejauhan, Pak Umar melihat sosok laki-laki itu dalam kegelapan malam. Dari gaya berjalannya, dari gestur tubuhnya, kayaknya aku kenal lah. Orang yang berjalan menuju ke arah Pak Umar ini, laki-laki itu berjalan dengan tangan yang dilipat ke belakang, postur tubuh yang agak sedikit membungkuk ke depan. Laki-laki itu berjalan pelan-pelan hingga mana laki-laki itu pas berpapasan dengan Pak Umar dan kedua orang rekannya. Ketika mereka berpapasan, Pak Umar di sini spontan menyapa laki-laki tersebut dengan sebutan Gan. Malam Gan. Mau kemana Gan? Malam-malam kayak gini? Laki-laki yang disapa dengan sebutan Gan atau juragan menyauti atau menjawab pertanyaan dari Pak Umar sambil melemparkan senyuman. Ya, aku mau keluar. Ada urusan. Loh, tumben Gan. Biasanya Agan kalau jalan malam-malam kayak gini, itu ada yang ngawal. Kok tumben malam ini Agan jalan sendirian? Ya, aku lagi ada urusan sendirian. Langsunglah di sini si juragan itu membalikkan badannya, berjalan lurus terus menuju arah keluar desa. Setelah mereka berpapasan dengan sosok laki-laki itu, Pak Umar dengan kedua orang temannya, mereka pun di sini meneruskan langkah menuju ke tempat yang sudah mereka rencanakan dari sore tadi. Sesampainya di tempat yang mereka tuju, Pak Umar dan kedua orang temannya ini seperti orang linglung. Mereka bingung, loh, kok di sini rame? Kok di sini kayak ada hajatan? Teman dari si Pak Umar ini pun bertanya dengan salah satu warga yang baru datang, Pak, kenapa ya? Kok semua warga datang ke sini pakai peci, pakai sarung? Bapak ke sini mau ngapain? Loh, masa kamu nggak tahu? Malam ini kan pitung dinten. Pitung dinten sopo, Pak? Astagfirullahalazim. Jadi kamu kesini mau ngapain, Le? Kamu kesini mau ngapain? Barulah di sini Pak Umar dan kedua orang rekannya ini ingat bahwa tujuan mereka, rencana mereka dari sore untuk datang ke rumah si juragan. Itu untuk menghadiri acara pitung dinten 7 hari setelah kematian juragan. Mereka di sini kebingungan. Terlihat dari wajah teman-teman si Pak Umar, mereka ketakutan, bertanya-tanya di dalam hati. Jadi, kalau malam ini adalah malam pitung dinten dari almarhum juragan, siapa sosok yang berpapasan dengan kita? Siapa sosok yang ngobrol dengan kita di pematang sawah tadi? Karena ketika mereka ini berpapasan dengan sosok juragan, mereka ini seolah-olah lupa ingatan. Mereka sama sekali tidak ingat kalau juragan sudah meninggal 7 hari yang lalu. Ketakutan sudah ada di dalam diri mereka, tapi ketakutan itu tidak dapat mereka luapkan. Mereka tidak bisa cerita dengan orang-orang yang ada di sana kalau tadi di jalan kami ketemu dengan hantu juragan. Nggak mungkin.
Nggak mungkin mereka bercerita seperti itu. Mau nggak mau, ketakutan itu mereka pendam. Acara pitung dinten, prosesi-prosesi atau ritual-ritual adat, ya, selain membacakan kluhu tahlil untuk mendoakan almarhum yang sudah meninggal. Di acara pitung dinten ini ada sajian yang disiapkan oleh tuan rumah yang seperti sudah saya sebutkan di awal tadi. Ya, berbagai makanan-makanan tradisional, kue apem, ada duit koin, ada jeroan segala macam itu disajikan oleh tuan rumah. Namun di sini ketika acara atau prosesi pitung dinten ini tengah berlangsung, 3 orang yang ada di tempat acara itu gelagatnya ini kok aneh, mencurigakan. Mereka celingak-celinguk, lirik sana, lirik sini. Sebentar-sebentar mereka ini ngomong bisik-bisik. Lalu di sini salah satu warga menegur Pak Umar dan kedua temannya. Kalian tuh ngapain? Aku perhatikan dari tadi orang sibuk baca tahlil, baca yasin, ngedoain almarhum juragan. Tapi kalian celingak-celinguk. Apa yang kalian perhatikan? Apa yang kalian obrolin? Pak Mali, kalau di tempat orang, lagi di rumah orang, kalian ngomong bisik-bisik, nggak boleh. Nggak boleh. Takut nanti jadi fitnah. Pak Umar pun di sini niat hatinya tuh mau cerita. Ya, dengan warga yang negur dia, tapi temennya si Pak Umar tadi udah ngasih kode, jangan Mar, jangan, kacau Mar, nanti kita yang disebut nyebar isu, nyebar fitnah. Udah, kita diemin aja. Pak Umar pun di sini mengatakan, "Ndak Pak, kami cuman ngeguyon, maaf yo Pak, yo maaf. Kalau gerak-gerik kami membuat bapak-bapak yang ada di sini ndak nyaman." Lantas di sini Pak Umar dan kedua temannya yang tadinya posisi mereka ini ya di tengah-tengah orang ramai di dalam rumah, mereka karena nggak enak jadi perhatian orang-orang di dalam, mereka pun keluar, duduk di luar. Nah, di acara malam pitung dinten, rumah si juragan yang besar ini dipenuhi oleh masyarakat. Bagian dalam rumah penuh, bagian teras depan penuh, teras samping penuh, dipadati oleh masyarakat yang datang. Sampai-sampai di bagian pelataran samping rumah juragan di dekat gudang itu juga dipenuhi oleh masyarakat yang menghadiri malam pitung dinten. Saat acara ramah tamah diadakan, masyarakat di sini selain dibawa besek ya atau dibawain bingkisan lah untuk dibawa di rumah, setelah mereka ini bacakan doa, pihak tuan rumah tadi menyajikanlah makanan, minuman. Mereka pun di sini makan, tapi ketika orang-orang yang ada di sana sedang lahap menyantap sajian makanan yang disajikan, terdengar suara gaduh dari arah gudang. Beberapa warga yang ada di sana berteriak ketakutan, minta tolong, menyebut nama juragan. "Gan, jangan Gan, jangan ganggu kami Gan, Gan, kami takut Gan." Otomatis dengan teriakan seperti itu, tuan rumah, anak-anak dari si juragan, warga-warga yang ada di sana semuanya berlari menuju ke arah gudang. Ternyata ada satu kejadian yang lebih mengerikan lagi. Lebih mengerikan lagi yang dialami oleh warga itu daripada yang dialami oleh Pak Umar dan kawan-kawan di malam yang sama. Warga yang udah nggak kebagian tempat lagi karena bagian dalam rumah penuh, teras depan penuh, teras samping penuh. Beberapa warga ini duduklah di tepi gudang. Gudang itu memang gelap, nggak ada penerangan di gudang tersebut. Ketika mereka ini tengah makan, ya, menikmati hidangan yang disajikan oleh tuan rumah, salah satu warga mendengar suara kecapan seperti orang sedang makan, tapi makan itu lahap sekali. Jadi dia mendengar suara kecapan orang makan seperti orang makan rakus. Siapa sih yang makan di tempat hajatan kok makan kayak gitu, nggak sopan ya. Warga ini pun mencari sumber suara, celingak-celinguk lah dia melihat di sekitar ya, ke arah gudang yang gelap, ke belakang, ke arah pematang sawah, dan matanya pun tertuju ke satu sosok yang pas berada duduk di belakang gudang. Sosok yang dilihatnya ini sedang duduk mencangkung dengan dua tangan yang sedang lahap sekali mengambil makanan. Makanan itu dimasukkan ke dalam mulut sambil mengeluarkan suara yang menjijikkan.
Setelah dia melihat itu, sumber suaranya itu, ada orang ternyata yang makan rakus sekali, warga ini pun mencoba untuk menegur. Mas, Pak, ngapain kamu makan di situ? Sini, gabung sama kita. Makan kok kayak orang kelaparan, nggak baik, Pak Mali. Setelah warga ini menegur dengan kalimat yang agak sedikit kasar, sosok yang tadinya membelakangi mereka sambil lahap makan, ini mulai membalikkan badannya, memperlihatkan wujud aslinya. Sosok itu tadi sedang lahap makan, tas, dengan suara kecapan yang sangat menjijikkan sekali. Ketika setelah ditegur, sosok itu perlahan membalik badannya. Ternyata itu adalah perwujudan sosok juragan yang sudah meninggal dunia. Warga itu melihat bagian wajah dari juragan ini bersisik layaknya ular. Matanya itu sorotnya merah sekali dengan lidah yang menjulur panjang. Tapi walaupun dengan perawakan yang sudah berubah mengerikan, warga ini tidak dapat melupakan wajah atau bentuk dari si juragan. Dia mengatakan itu adalah juragan. Benar-benar itu adalah juragan. Nah, jadi setelah sosok itu menatap dengan seolah-olah marah, dengan sorot mata merah, lidah yang menjulur panjang, sosok ini itu nggak tinggal diam saja di situ. Dia bergerak mendekati warga ini. Sosok juragan ini tidak berdiri dan berjalan. Dia merangkak. Pelan merangkak. Semakin dekat sosok itu, wajah dan tubuhnya semakin terlihat jelas. Terlihat bagian tangan dari si juragan ini sudah bersisik layaknya ular. Nah, jadi dia tidak dapat bergerak. Dia cuma dapat berteriak, tolong, tolong, aku takut, tolong. Dengan teriakan yang histeris seperti itu, orang-orang yang ada di sana, keluarga dari almarhum juragan ini, mereka langsung lari ke arah gudang. Nopo, ada apa? Sedangkan ketika orang-orang datang, warga ini sudah tidak dapat berbicara lagi. Seolah-olah dia bisu sesaat. Rahangnya ini nganga, nggak bisa ditutup. Matanya itu melotot, keringat ini terus bercucur dan tubuhnya ini keras. Nah, menurut beberapa warga yang ada juga di sekitaran sana, ya, yang satu tempat duduk lah dengan warga yang mengalami kejadian yang mengerikan ini, mereka sama sekali tidak melihat penampakan apa-apa. Tapi ya, warga-warga ini dengar kalau warga yang kesambet ini, yang badannya tiba-tiba kejang, berteriak-teriak minta tolong tadi, dengar kalau dia itu merasa risih mendengar suara kecapan orang sedang makan, dan terdengar kalau dia bilang, Mas, sini, gabung sini, makan sama kita. Ngapain kamu makan sendirian di situ? Dengan nada yang agak sedikit membentak. Kami itu dengar, tapi kami nggak tahu siapa yang disapa dan sosok apa yang dilihatnya. Warga yang melihat kejadian ini, yang ada di lokasi kejadian di acara Pitung Dinten, mereka bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Barulah di sini Pak Umar dan kedua orang rekannya berani menceritakan kejadian yang mereka alami ketika di perjalanan beliau dari rumah menuju ke rumah almarhum juragan. Beliau menceritakan semua apa yang dialaminya. Beliau mengatakan, tadi di jalan kami ketemu dengan almarhum juragan. Melihat warga yang berteriak histeris ini pingsan, keadaannya sangat memprihatinkan sekali. Anak-anak dari almarhum juragan segera membawa orang tersebut masuk ke dalam rumah. Setibanya di dalam rumah, Ustadz yang ada di sana mencoba untuk membantu, membacakan doa, menetralisir energi negatif yang ada di dalam tubuh orang tersebut. Alhamdulillah,
Perlahan demi perlahan kesadarannya mulai pulih, dan begitu kesadarannya 100% pulih, dia bisa duduk. Begitu ingin ditanya oleh Pak Ustadz, sebenarnya apa yang terjadi? Kok kamu teriak-teriak kayak gitu? Tiba-tiba salah satu anak dari si juragan langsung membawa orang tersebut masuk ke dalam kamar. Nah, di dalam kamar mereka ini entah apalah yang dibicarakan. Yang ada di dalam kamar itu cuman anak juragan sama istrinya si juragan sama warga yang pingsan ini. Dari kejadian itu, sikap yang ditunjukkan oleh keluarga dari si juragan ini, masyarakat yang ada di sana berpikir mereka ini ada menyembunyikan sesuatu. Begitu warga ini keluar dari kamar, warga ini langsung diantar pulang ke rumah, seolah-olah orang-orang yang penasaran sebenarnya apa yang terjadi. Yo, kamu teriak tuh kenapa? Apa yang kamu lihat? Mereka yang ada di sana pada malam itu tidak boleh mengetahui kejadian yang sebenarnya. Nah, keesokan harinya lah baru seluruh warga yang ada di kampung Mekarsari heboh menceritakan kejadian di rumah almarhum juragan pada saat malam pitung dinten dan kejadian yang dialami oleh Umar dan kedua orang rekannya. Cerita itu berkaitan terjadi di satu malam. Kejadian yang menyangkut tentang si juragan ini. Dua-duanya, kedua orang ini melihat sosok penampakan juragan. Cuman bedanya, kalau Umar ini melihat sosok penampakan juragan dengan penampakan yang baik seperti beliau masih hidup. Tapi warga yang pingsan di rumah si juragan melihat penampakan juragan ini sudah berubah. Tubuhnya itu dipenuhi dengan sisik layaknya juragan ini hampir menyerupai manusia bertubuh ular. Mengerikan sekali. Berita tentang kejadian pada malam pitung dinten ini memang heboh, tapi masyarakat tuh nggak beranilah ya menceritakan kisah ini berkelanjutan karena takut pihak keluarga dari si juragan akan marah, akan menegur mereka. Kalau sempat keluarga dari si almarhum juragan ini marah, habislah kami, kata Pak Umar. Karena sebagian dari warga kan bergantung hidup dari usaha yang dimiliki oleh keluarga almarhum juragan ini. Beberapa warga yang kerja di pabrik penggilingan padi ini, teman-teman kerja dari si Pak Umar ini, mereka sempatlah ngomong bisik-bisik ngomongnya atau ngomong di belakang. Mereka ini ketakutan, takutnya mereka ini semasa Pak Juragan ini hidup, mereka ini masih ada urusan yang belum selesai, urusan hutang piutang. Mereka ini masih ada kasbon dengan si juragan. Dengan permasalahan itu, dengan sangkutan hutang piutang, teman-teman dari si Pak Umar ini ketakutan. Kami takut kalau memang iya kejadian pada malam pitung dinten itu memang benar-benar kamu alamin, Mar. Kami takut, Mar. Takut kalau juragan datang ke rumah kami nagih hutang. Kami belum sempet, Mar, bayar hutang. Kami takut kalau sempat juragan datang. Aduh, aku nggak ngebayangin, Mar. Iya, kalau dia datang dengan perwujudan ketika bertemu dengan kamu. Kalau perwujudannya sesuai dengan yang diceritakan warga yang pingsan kemarin, aku nggak ngebayangin, Mar. Tubuh juragan dipenuhi dengan sisik. Aku nggak bisa ngebayangin, Mar. Lidahnya menjulur panjang kayak ular. Nah, Pak Umar di sini mengatakan, hei kamu, nggak usah. Kamu berpikir jauh seperti itu, nggak usah. Nggak ada kaitannya kok. Hutang kamu dengan si juragan itu membuat kamu berpikir kalau juragan itu akan mendatangi kamu. Saya aja nggak yakin dengan apa yang saya lihat. Karena setahu saya, kalian tahu juga lah, juragan itu orang yang baik. Nggak mungkin di akhir hayatnya, setelah beliau mati, arwahnya gentayangan. Nah, teman dari si Pak Umar di sini nyeletuk lah, ngomong sama si Pak Umar, kamu juga nggak bisa mastiin kayak gitu, Mar. Kita kan kenal dengan si juragan, dekat dengan si juragan, cuman sebatas karyawan di tempat penggilingan padi ini aja. Tapi kita kan nggak tahu, Mar, kehidupan dari si juragan ini gimana, masa lalunya gimana. Mana tahu
kekayaan yang dimiliki oleh juragan itu didapatnya dengan bersekutu dengan setan. Karena menurut orang-orang tua dulu, cerita dari tetua kampung mengatakan kalau juragan masa mudanya itu hidupnya merit sekali, Mar. Susah kita sekarang, masih susah kehidupan juragan yang dulu. Dari apa yang disampaikan oleh temannya Pak Umar ini, Pak Umar yang penasaran apakah ada kaitannya kematian juragan ini dengan kemunculannya setelah 7 hari beliau meninggal, ditambah lagi dengan cerita-cerita warga kalau semasa hidup juragan ini bersekutu dengan makhluk gaib untuk mendapatkan harta kekayaan, atau yang disebut warga juragan menggunakan pesugihan. Awalnya di sini Pak Umar tidak terlalu memikirkan ya yang terbesit di pikirannya itu, nggak terlalu fokus lah, karena ya bukan urusanku juga. Pak Umar menganggap pertemuan Pak Umar dengan arwah atau sosok penampakan hantu dari si juragan ini hanyalah sebuah kebetulan belaka. Tidak ada kaitannya tentang kehidupan Pak Umar dan kehidupan masa lalu dari si juragan. Sampai pada satu hari di pabrik tempat penggilingan padi di tempat Pak Umar bekerja, terjadi satu peristiwa yang menggegerkan warga. Lagi-lagi di sini satu warga Mekarsari heboh. Pak Umar mengatakan padi yang masuk untuk digiling, untuk diproses di tempat penggilingan padi itu setiap hari datang. Totalnya itu tonan, banyak sekali. Karena bukan cuma satu desa Mekarsari saja yang bergantung menggiling padi di sana. Desa-desa tetangga juga mengirimkan padi untuk diproses di sana. Jadi karyawan-karyawan yang ada di sana sudah diterapkan sistem kerjanya itu rapi. Tempat penggilingan padi batas beroperasinya itu di jam 5 sore. Setelah jam 5 sore, di sana sudah tidak ada aktivitas apa-apa lagi. Sebelum karyawan meninggalkan tempat penggilingan padi, mereka ini sudah dibiasakan untuk membersihkan tempat penggilingan padi. Bekas-bekas padi yang berceceran itu disapu, dikumpulin. Padi-padi yang belum digiling atau padi-padi yang sudah diproses itu dipisah, karungnya disusun rapi. Bahkan di sini limbah atau bekas penggilingan padi, kalau di Jambi itu namanya dedak, atau kalau di Jawa itu mungkin bekatul ya. Itu bak tempat penyimpanan bekatul itu disusun rapi, karena bekatul ini manfaatnya banyak, bisa dijual lagi, Pak Umar bilang. Mereka semua sudah bekerja dari pagi dan ketika sore tempat itu clear, bersih. Tumpukan karung-karung yang berisi padi itu disusun rapi. Pintu gudang ditutup rapat, digembok, tidak ada satu orang pun yang dapat masuk. Pak Umar mengatakan, jangankan orang, mungkin tikus aja susah masuk ke dalam tempat penggilingan padi itu. Semuanya tertutup rapat, tidak ada celah. Tapi di satu hari, tempat penggilingan padi itu, ketika karyawan membuka gembok, membuka pintu depan, alangkah terkejutnya. Karung-karung padi yang sudah tersusun rapi itu semuanya ambruk. Tempat penyimpanan bekatul yang ada di belakang itu semuanya berantakan. Bekatul-bekatul itu berhamburan. Dan yang lebih mengerikan lagi, salah satu mesin penggiling padi yang ada di sana itu mesinnya masih panas. Seolah-olah baru beberapa jam yang lalu mesin penggiling padi itu menyala. Dan setelah diusut, setelah dicari tahu, warga-warga yang tinggal di dekat tempat penggilingan padi memang mendengar kurang lebih sekitar jam 4 mau masuk di jam 5 subuh. Pabrik itu beroperasi subuh-subuh. Kami pikir pekerja yang ada di sana memulai aktivitas di pagi hari memang sengaja, karena gilingan banyak. Kalau dimulai agak siang mungkin nggak keburu sore selesai. Kami hanya berpikir seperti itu, ternyata tidak. Nggak tahu siapa yang masuk ke dalam tempat penggilingan padi, mengobrak-ngabrik semua yang ada di sana dan menyalakan satu mesin dari bekas tempat bekatul. Bekatul itu kan kayak debu.
Nah, bekatul yang sudah disimpan di dalam gentong-gentong itu diobrak-abrik, berhamburan keluar. Bekatul itu disimpan di dalam bak yang tersusun rapi, atasnya ditutup. Tapi ketika kejadian pada malam hari itu, bak tempat penyimpanan bekatul ini terbuka. Bekatul itu berhamburan, dan bekatul itu kan kayak debu. Jadi kalau berserakan di lantai, kalau kita lewat, itu jejak kaki kita pasti kelihatan. Nah, di pagi itu, ketika karyawan yang ada di sana, termasuk Pak Umar di sini, ngecek ke belakang, alangkah terkejutnya mereka melihat telapak kaki dan telapak tangan itu jaraknya berdekatan, seolah-olah pelaku yang mengobrak-abrik tempat penggilingan padi pada malam itu tidak berjalan dengan dua kaki, tapi merangkak. Jelas sekali, tangannya ada 5 jari, kakinya seperti bentuk telapak kaki manusia, jaraknya itu berdekatan persis seperti orang merangkak. Mereka di sini bertanya-tanya, siapa yang melakukan ini? Nggak mungkin. Kalau orang iseng, masuk dari mana? Alangkah tikus saja susah untuk masuk ke dalam tempat penggilingan padi ini. Pekerja yang ada di sana langsung melaporkan kejadian ini kepada anak dari almarhum si juragan yang mengurus tempat penggilingan padi. Nggak lama berselang, anak si juragan datang ke sana. Ketika anak juragan ini datang, aktivitas yang ada di tempat penggilingan padi itu sudah berjalan seperti biasa. Yang berantakan tadi udah diberesin, mesin semuanya udah jalan. Yang tersisa yang belum diberesin itu cuman tempat penyimpanan bekatul. Pegawai atau pekerja yang ada di sana ingin melihatkan kepada anak si juragan ini. Nih, ini loh bos, buktinya apa yang kami ceritakan. Kalau ada yang masuk ke gudang kita ini ngobrak-ngabrik, tapi inilah jejak yang ditinggalkan. Mungkin ini bisa menjadi istilahnya gambaran lah, atau menjadi petunjuk kira-kira makhluk apa dan siapa yang bisa masuk ke tempat ini dan kenapa tempat ini kok diobrak-abrik. Nah, setelah anak dari almarhum juragan melihat, memperhatikan jejak yang tertinggal di sana, beliau mengatakan, ya udah, ini urusanku, kalian bekerjalah seperti biasa, nanti biar aku yang ngeberesin. Beberapa hari kemudian, anak si juragan, semuanya termasuk istri dari si juragan, datang ke tempat penggilingan padi. Mereka datang ke sana lengkap dengan membawa sesajenan. Bawa nasi tumpeng yang ukurannya kecil, bawa ayam ingkung lengkap dengan jajanan-jajanan pasar. Mereka masuk lewat pintu depan pabrik, melewati pekerja-pekerja yang sedang menggiling padi. Mereka langsung berjalan masuk menuju ke tempat penyimpanan bekatul, yang mana di situ terlihat jejak telapak tangan dan jejak telapak kaki. Mereka di sana melakukan ritual, tapi entah ritual apa yang mereka lakukan. Sesajen-sesajenan yang mereka bawa, mereka tinggal. Semuanya diletakkan di sana dengan satu pesan. Ingat, apa yang kami taruh, jangan ada yang iseng, jangan ada yang penasaran mau nyobain rasanya gimana. Rasanya sama dengan apa yang sering kalian makan. Mereka yang ada di sana pun nggak berani menanyakan apa maksud tujuan sesajen-sesajen itu diletakkan di sana. Mereka nggak ambil pusing, yang penting ke depan nanti mereka bekerja di sana tidak diganggu dengan hal-hal yang mengerikan. Nah, dari kejadian yang dilihat langsung dengan Pak Umar ini, rasa penasaran yang kemarin sempat muncul, ya, sekarang muncul, tapi munculnya ini memang rasa penasaran yang ingin tahu. Setelah pulang kerja, bertanya ke keliling kampung tentang masa lalu atau latar belakang dari si juragan pemilik penggilingan padi itu. Dari satu rumah ke rumah yang lain, Pak Umar ini mendatangi tua-tua kampung yang ada di sana, termasuk keluarga-keluarga dari Pak Umar yang kenal atau yang sebaya lah dengan si juragan pemilik tempat penggilingan padi. Pak Umar di sini langsung menanyakan, tahu nggak kejadian-kejadian atau cerita masa lalu dari almarhum juragan? Dari cerita keluarga Pak Umar yang sebaya dengan almarhum si juragan inilah, Pak Umar ini baru tahu
siapa si juragan sebenarnya, apa yang beliau lakukan di masa mudanya. Cerita dari almarhum juragan ketika muda ini sangat sedih sekali. Dia tinggal di kampung itu sebatang kara. Kedua orang tuanya meninggal dunia. Ibunya meninggal dunia terlebih dahulu, nggak lama, beberapa tahun setelah ibunya meninggal, bapaknya turut meninggal dunia. Setelah kematian kedua orang tuanya, almarhum si juragan tempat kamu kerja itu, Mar, itu dia kemana aja, kerja apa aja dilakonin sama dia. Cuman untuk nyambung hidup, cuman untuk bisa makan aja. Ada orang minta garap sawah, dia garap. Ada orang ngajak bangun rumah, dia bangun. Sama sekali dia tidak memikirkan upah. Sampailah di mana si juragan kamu itu bertemu dengan istrinya yang sekarang, menikahlah mereka. Dan setelah pernikahan dengan istrinya itu, baru terlihat sedikit demi sedikit perubahan dari almarhum juragan tempat kamu bekerja. Perubahan yang terlihat pertama ini bukan dari taraf ekonominya, tidak, tapi dari perilaku, sikap, watak terlihat berbeda. Bedanya ketika masih bujangan, sebelum menikah, sebelum ada tempat bersandar lah, atau ada rumah, istilahnya kayak gitu, juragan kamu ini orangnya ramah. Walaupun dia susah, kerjanya serabutan, duit kadang ada kadang enggak, dia itu selalu mementingkan penampilan, terlihat rapi terus. Tapi beberapa tahun setelah dia menikah, penampilannya sedikit demi sedikit itu berubah. Yang tadinya dia tuh kumisnya nggak pernah dipanjangin, apalagi jenggot, bewoknya itu sama sekali tidak pernah ditumbuhin, selalu klimis. Tapi kami memperhatikan, kok yo makin lama dia menikah dengan istrinya yang sekarang itu, penampilannya makin gak karuan, serem ngelihatnya. Pakaiannya juga sering terlihat pakai baju hitam-hitam. Kami berpikir awalnya wajar, kemarin dia klimis karena dia bujangan, tapi kan sekarang sudah menikah, jadi dia tidak terlalu mementingkan penampilan. Awalnya itu yang kami pikirkan, ternyata tidak. Bukan cuma dari penampilan yang berubah, karakter, sifat, keramahan dari si juragan kamu itu lambat laun. Perubahan penampilannya merubah watak dan mengikis jati diri dari si juragan kamu itu. Kami sempat takut, Mar, untuk ngajak dia ngobrol, apalagi kalau berpapasan di jalan. Kalau kami sapa misalnya, "Mas, kemana mas?" Yang biasanya dia langsung nunduk, nyaut, "Ya aku mau ke sawah." Tapi setelah penampilannya berubah, dia bewokan, kumisnya panjang. Kalau kami sapa, "Mas, dari mana mas?" Dia nggak langsung jawab, Mar. Dia melotot. Seolah-olah kami itu ditatap dengan sinis, seolah-olah kami itu punya salah lah sama dia. Ditatapnya dengan sinis, dan beberapa detik kemudian dia baru kayak kaget kayak gitu, baru oh iya aku baru pulang dari sawah. Dari gerak-geriknya itu kami di sini cari tahu lah, apa sih kegiatan dia selain dia bekerja untuk menafkahi istrinya ini. Karena dengan penampilannya yang sudah berubah seperti itu, taraf ekonominya ini sedikit demi sedikit perubahannya itu terlihat dari penampilan istrinya, Mar. Yang tadinya istrinya itu dandannya biasa, istrinya itu terlahir dari keluarga yang biasa juga. Terlihat kalau orang punya duit itu beda lah, pakaian bajunya bagus-bagus. Mulailah si juragan ini membeli beberapa petak sawah, beli sawah lagi, sampai hampir 80% sawah yang ada di kampung kita ini itu milik juragan. Dibelinya semua, siapa yang mau jual, ditampungnya semua. Nah, kami di sini mencari tahu, apa sih kerja yang dilakukan oleh si juragan. Ternyata almarhum si juragan ini pemilik tempat penggilingan padi. Beliau ini menuntut ilmu kebatinan. Dari ilmu kebatinannya itulah banyak warga yang beranggapan
Beliau ini mendapatkan kekayaan dengan bersekutu dengan makhluk gaib. Juraganmu itu menggunakan ritual pesugihan. Tapi Mar, walaupun heboh, sempat heboh lah di kampung ini ketika dia masih muda dulu, kalau dia dikatain orang pakai pesugihan, tapi kami sama sekali tidak dapat membuktikan ritual klinik apa yang beliau lakukan. Karena menurut cerita, pesugihan itu memakan tumbal, khususnya tumbal dari anak-anak atau tumbal dari orang-orang terdekat. Tapi sama sekali anak-anak dari si juragan ini yang lahir dari rahim istrinya, jangankan mati jadi tumbal, sakit pun jarang. Kamu lihat berapa orang anak si juragan? Ada 7 kan? Semuanya hidup kan, sehat-sehat kan. Nah, dari situ kami ini sebagian tidak percaya kalau beliau ini menggunakan ritual pesugihan untuk mendapatkan kekayaannya sekarang ini. Tapi sebagian warga yang menyelidiki si juragan ini kerja apa kok bisa tiba-tiba kaya kayak gitu, sering melihat ritual klinik yang dilakukan oleh juraganmu itu. Dia sering tengah malam tuh berendam di kali, entah apa yang dilakukannya, telanjang. Sama sekali tidak menggunakan pakaian, berendam sebatas dada. Banyak yang ngintip, banyak yang memperhatikan. Ritual itu sering beliau lakukan, dan si juraganmu ini sering berkeliling kampung dengan membawa nasi ingkung. Nggak tahu tujuannya apa, kami pun sama sekali tidak berani nanya. Karena apa Mar? Kalau dia sudah penampilannya kayak seorang pendekar, kalau kita sapa dia langsung menatap tajam. Dia tidak marah, tapi tatapan itu tajam membuat kita takut. Jadi dengan apa yang sering dilakukannya, kami itu udah nganggap terserahlah, itu kehidupan dia. Yang penting kehidupan masyarakat yang ada di kampung ini ketentraman lah, khususnya untuk warga kampung ini sama sekali tidak terusik dengan ritual-ritual klinik yang beliau lakukan. Warga-warga di sini juga nggak pernah dijadikan tumbal. Banyak Mar, dari dulu dia tuh udah memperkerjakan orang, tapi orang yang kerja sama dia sama sekali tidak ada. Yang matinya tuh aneh-aneh tidak ada. Nah, makanya dari itulah kami paham kalau dia itu pakai pesugihan, tapi kami tidak usik karena ya itu urusan dia. Bahkan sebelum beliau meninggal dunia, kami tua-tua kampung yang ada di sini sudah menggambarkan apa yang akan terjadi, kejadian yang kamu alami. Karena beberapa tua-tua kampung yang istilahnya pernah dekat di masa muda dengan almarhum juraganmu itu didatangi di dalam mimpi beberapa hari sebelum beliau meninggal dunia. Teman-teman semasa muda dari juraganmu itu melihat kalau juraganmu itu diarak naik singgasana, yang mikul, yang ngaraknya itu orang-orang yang bertubuh gempal. Kami sudah menggambarkan kematiannya ini adalah janji yang sudah harus beliau tepati. Beliau menumbalkan dirinya sendiri untuk mendapatkan kekayaan yang dimilikinya sekarang. Tapi untuk apa kami heboh-heboh? Toh juga dia nggak ganggu kita kan, justru semua masyarakat yang ada di kampung ini terbantu dengan adanya si juragan ini. Itulah kisah masa lalu dari si juragan pemilik tempat penggilingan padi. Makanya di awal tadi Aldi mengatakan namanya jangan disebutkan, lokasi tempat kejadian jangan disebutkan, karena sampai sekarang sahabat kita yang mengirimkan kisah ini mengatakan pesugihan itu masih dijaga, masih dijalankan oleh anak-anak dari si juragan itu. Nah, Pak Umar yang mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi, beliau pun di sini cuma bisa mengelus dada. Beliau sama sekali tidak berani menceritakan apa yang dia ketahui ini kepada teman-temannya, tidak berani. Karena sesuai apa yang dikatakan oleh kerabatnya ini yang menceritakan kalau juragan itu pakai pesugihan, ya untuk apa kita usik? Mereka juga nggak ngusik kita, nggak ada untungnya. Mar, kamu nggak usah lagi lah cari tahu sana sini tentang
kekayaan dari si juragan. Nggak penting. Kamu juga nggak bakal kaya, Mar, dengan kamu mencari tahu sumber kekayaan dari si juragan itu. Makanya dari hari itu Pak Umar menutup kisah ini dan beliau pun di sini berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa perlindungan hanya Allah lah yang selalu memberikan perlindungan kepada umatnya dari segala godaan setan, mara bahaya yang diciptakan oleh setan. Jadi dia tahu tempat dia bekerja, pemiliknya menggunakan pesugihan. Di sini dia berserah diri, tujuannya bekerja di sana tidak lain tidak bukan hanya mencari sedikit rezeki yang halal dengan titik keringatnya untuk nafkah keluarganya. Pak Umar pun tidak lama bekerja di sana. 3 tahun setelah malam kejadian Pitung Dinten, Pak Umar ini sudah tidak tinggal lagi di kampung itu karena beliau menikah, beliau tinggal di kampung sebelah, tepatnya tinggal di rumah istrinya. Pak Umar pun di sini sempat mengajak anaknya yang mengirimkan kisah ini untuk jalan-jalan melihat ini loh, yang Bapak ceritain tuh ini. Inilah tempat penggilingan padi yang juragannya konon katanya semasa hidupnya menggunakan ritual pesugihan. Dan Pak Umar juga mengajak anaknya yang mengirimkan kisah ini ke pematang sawah, di mana di pematang sawah itu beliau bertemu dengan sosok almarhum juragan. Di sinilah nak, Bapak sama kedua orang teman Bapak bertemu dengan almarhum si juragan di tempat ini. Itulah kisah misteri yang dibagikan oleh sahabat kita. Wallahu a'lam bishawab, apa yang sebenarnya terjadi di kehidupan keluarga juragan si pemilik tempat penggilingan padi ini. Kita tidak dapat menerka-nerka, kita tidak dapat mengaitkan dari satu cerita, dari satu kejadian ke kejadian ini. Kita tidak bisa menerka-nerka, merangkai menjadi satu pemahaman. Itu nanti timbulnya akan suuzon dan itu akan bisa menjadi fitnah. Baiknya cerita seperti ini kita ambil hikmah, kita ambil pelajaran bahwa sesungguhnya kekayaan yang didapat dari hasil perjanjian dengan makhluk gaib itu sama sekali tidaklah baik. Terlihat di dunia ini, orang-orang yang menggunakan pesugihan hidupnya senang, sugih, tidak kekurangan apapun, tapi kita tidak tahu di alam yang sudah, tapi kita tidak tahu Allah akan membalas perbuatan mereka dengan cara apa. Wallahu a'lam bishawab, karena Allah sudah menegaskan menentang umatnya bersekutu dengan setan, apalagi sampai memuja setan. Na'udzubillahi min zalik. Marilah sama-sama di setiap kisah pesugihan kita ambil hikmah dan pelajarannya. Jangan berpikir kalau pesugihan itu adalah jalan keluar dari permasalahan ekonomi, khusus untuk sahabat-sahabatku semua. Marilah sama-sama kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, murahkanlah rezeki, panjangkanlah umur, lancarkanlah setiap usaha, dan jangan lupa bila mana ada sedikit rezeki, jangan takut untuk bersedekah. Karena dengan sedekah itu akan mendatangkan rezeki yang berlipat ganda. Allah di sini tidak menjanjikan, Allah sama sekali tidak menjanjikan ketika kita bersedekah Allah akan melipat gandakan 1000, 100.000 kali persen, tidak. Tapi dengan bersedekah, dengan kita ingat akan memberi sesama yang membutuhkan, insya Allah jalan rezeki akan terbuka. Ingat, rezeki datang dari Allah. Allah menitipkan rezeki dari satu umat ke umat yang lain. Di setiap rezeki yang Allah berikan kepada kita, di situ ada titipan yang Allah titipkan kepada kita untuk disalurkan. Marilah sama-sama kita menjaga keimanan. Itulah yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Manusia penuh dengan dosa, Allah akan memaafkan setiap pendosa yang mau bertobat. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Saya Riwijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.